Kalau melihat pemain usia muda di Persik, kan Persik juga banyak ya anak-anak usia muda sekarang yang mulai masuk Persik. Kalau dari sudut pandang Ko Arthur sendiri, gimana sih ngelihat pemain-pemain muda sekarang ini? Sangat bagus ya, dan itu udah terbukti di Liga 1 musim lalu ketika banyak pemain Persik tim utama itu dari putra daerah juga dan pemain muda, ada Risna, ada Yusuf, ada Bayu Oto juga yang lagi cedera. Dan apalagi penambahan amunisi musim ini dengan Abioso itu juga pemain muda. Jadi menurut saya pemain Persik itu salah satu pemain muda terbaik di Liga 1 Indonesia. Nah, Ko Arthur sendiri ngerasa kesulitan nggak sih tune in atau komunikasi sama anak-anak muda sekarang? Mungkin kan beda ya di eranya dulu sama era sekarang. Buat saya nggak sama sekali, apalagi saya berasa lebih kayak sosok senior kepada mereka dan saya bisa nasihatin mereka juga. Membicarakan ilmu saya dan pengalaman saya lah. Jadi mungkin kedepannya mereka juga lebih bisa belajar lebih banyak kan dari pemain senior gitu, dan nggak sama sekali, dan anak-anak semua itu mau belajar dan mereka juga pekerja keras semua ya. Jadi menurut saya satu frekuensi lah sama mereka semua. Wah, jadi ikut muda ya? Ikut muda, Ridwan gitu masih di timnas. Jadi menurut saya ikut muda nggak apa-apa, bisa kok. Tapi dari kalau segi kita kan ngelihat kan anak generasi muda sekarang mungkin mereka tuh kan lebih up ya, apalagi di sosial media. Terus attitude juga mungkin beda dengan dulu. Kalau dari Ko Arthur sendiri, gimana cara bisa gandeng mereka nih dengan mereka yang mungkin generasi Z dan milenial kan beda kayak gitu? Menurut saya itu nggak ada masalah. Aktif di sosmed maupun apalagi kan itu tools untuk marketing diri sendiri kan. Apalagi sekarang kita pemain sepak bola profesional juga sebagai public figure, kita harus udah bisa cari nafkah di luar sepak bola juga. Tapi juga ada batasannya, tahu momennya dan jangan lupa fokus utama masih sepak bola dan kasih terbaik untuk tim di lapangan gitu. Sejauh ini kan biasanya mainnya di tim-tim gede nih, tiba-tiba ke Persik. Awalnya nih untuk transisi Ko Arthur sendiri gimana nih masuk ke Persik waktu itu? Pertama menurut saya Persik tim besar, apalagi dengan historis yang luar biasa, udah juara 2 kali. Mungkin dia pernah jatuh di tim bekas Tabawa ya. Benar. Moga-moga sekarang udah bangkit lagi dan emang tim ini layak di papan atas, dan semoga dengan kita musim ini bisa prestasi dan bisa 5 besar. Wah, dan bagus juga iya, pas saya dapat tawaran Persik saya nggak mikir 2 kali, soalnya ini tim yang penuh dengan histori dan tim luar biasa. Kayaknya kontrak jangka panjang nih kayaknya. Amin, semoga bisa pensiun. Tapi prospek jangka panjangnya di Persik ya kayaknya. Pasti, apalagi saya udah sangat nyaman di kota Kediri, juga nyaman banget dengan Persikmania maupun rekan-rekan di tim saya. Transisinya nih susah nggak sih? Dari kota gede, terus tiba-tiba ke daerah kabupaten? Menurut saya apalagi jadi pemain sepak bola itu yang penting kita nyaman di tim ya. Jadi dan kotanya saya sangat suka, nggak masalah. Saya bisa fokus di kota Kediri maupun cocok dengan kuliner di sana juga. Itu yang paling penting sih sebenarnya. Kuliner juga cocok dan betah kok saya di kota Kediri. Berarti kayaknya bau-bau pindah nih. Dari ibu kota ke sini, dari ke Kediri nih kayaknya nih. Tapi nih Ko Arthur kan kegiatan juga cukup banyak nih ya, latihan juga, abis ini liga juga jalan, bisnis juga jalan. Bagi waktunya gimana? Mungkin awalnya akhirnya dari pemain sepak bola terjun ke bisnis. Itu memang udah terprospek dari dulu atau emang ini planku untuk jangka panjang nih kayak gitu? Pastinya kan bisnis saya juga di dalam bidang sepak bola masih ada Athletes for Good, itu yang yayasan, ada itu juga yang saya tahu ada juga akademi sepak bolanya juga. Jadi semua itu juga simbiosis mutualisme lah ya. Semua satu sama yang lain link masih di bidang sepak bola. Dan mungkin ya emang bagi waktunya rada sulit ya. Tapi ya pasti terutama fokus saya sebagai pemain sepak bola, saya harus kasih terbaik untuk tim dulu, yang itu nomor 1. Dan tapi gimana pun kita kan juga harus sudah mulai mikirin apalagi jangka panjang ya. Setelah sepak bola kan saya juga masih mau di bidang sepak bola, tapi lebih ke sisi filantropis sepak bola untuk mungkin membantu bibit-bibit sepak bola, pemain sepak bola yang muda. Iya. Jadi kayak flashback ke masa dulu ya. Benar. Lebih ke sana aja, membantu yang perlu bantuan saya lah di segi pengalaman dan lain-lain gitu. Tapi sejauh ini kalau melihat banyaknya anak-anak yang ikut sekolah sepak bolanya Ko Arthur sendiri, itu perkembangannya sejauh ini udah cukup better nggak sih? Kalau kan sepak bola itu banyak orang bilang ngomong bisnis sepak bola itu kan cukup
berat gitu kan. Nah, apalagi kalau Arthur juga banyak juga nih bisnisnya, ditambah lagi buka SSB. Itu kalau ngelihat dari kacamata Ko Arthur sendiri, kalau bisnis seperti itu, terutama buat saya itu sebuah passion. Jadi menurut saya kalau saya udah bisa membantu anak-anak sepak bola muda Indonesia lewat SSB saya, itu udah ada kebahagiaan tersendiri lah gitu. Dan menurut saya itu yang penting, siapa tahu kalau misalnya ada talenta yang luar biasa bisa main luar negeri, kalau saya bisa buat channel mereka ke sana, kenapa enggak kan? Jadi menurut saya itu sepak bola itu bisnis pasti luar biasa, apalagi demand-nya sangat banyak kan di Indonesia kan. Jadi menurut saya ya kalau saya bisa menjadikan pemain atau membantu pemain, mengorbitkan pemain, itu kebahagiaan effortnya gede ya. Benar. Otomatis kan banyak ya orang yang kepingin sekolah di SSB-nya Ko Arthur ya. Nah, untuk bisa masuk ke situ, otomatis kan orang pasti mikirnya, wah ini sekolahnya bisa dibawa ke luar negeri nih. Biayanya juga mahal. Nah, untuk bisa narik minat mereka itu gimana orang bisa masuk ke SSB-nya Ko Arthur dan menghilangkan mindset bahwa SSB Ko Arthur itu mahal kayak gitu? Enggak, kan kita juga ada School of Excellence-nya juga. School of Excellence itu yang banyak pemain juga yang ada beasiswa, yang emang ada talenta dan kita kasih beasiswa, dan nggak menutup kemungkinan untuk mereka keluar luar negeri juga gitu, tanpa biaya gitu. Dan kita mulai dari sana gitu kan, juga goals-nya itu kan bukan cuma untuk profit ya, untuk bisnis ya, tapi juga untuk membantu pemain sepak bola Indonesia yang muda untuk menjadi pemain profesional misalnya. Tapi gimana nih kok kalau semuanya ada pemain yang muda tapi dia dari keluarga yang nggak mampu tapi pingin sekolah di situ? Pasti kalau misalnya ada program-program trial seleksi gitu, dan kalau mereka emang berbakat dan melewatkan seleksi itu, emang kita kasih beasiswa gitu. Karena ada tim sendiri juga yang iya, kayak skutelnya ya. Benar. Berarti lengkap ya itu ya. Cukup lengkap. Berarti menarik juga nih. Berarti sejauh ini masih di Jakarta aja atau ada rencana ke luar? Jadi sejauh ini masih Jakarta dan Tangerang, tapi pasti kedepannya kan kenapa enggak gitu, misalnya buka di Kediri maupun di Surabaya gitu. Tapi untuk cara daftarnya sendiri gimana? Ntar bisa ikutin dari IG kita juga kan, IDF La Liga Academy. Promosi semuanya bakal di sana. Itu udah komplit ya? Komplit cara daftar dan lain-lain. Untuk bisa mendirikan SSB itu kamu butuh berapa tahun untuk bisa mendirikan itu? Dan inspirasinya dulu dari mana sih? Inspirasinya pasti keinginan untuk membantu pemain muda Indonesia, keinginan untuk membantu sepak bola Indonesia di usia dini. Dari sananya untuk mendirikan ini emang cukup proses. Kita udah selama 3 tahun sekarang. Berarti 3-4 tahun lah, 3-4 2019. Benar, dan emang masa Covid sulit kan, apalagi kan kita nggak bisa ada kegiatan. Tapi ya puji Tuhan sekarang kayaknya udah lebih baik lagi. Kita udah ada 180 anak dan semoga kedepannya lebih banyak lagi dan kita bisa melahirkan pemain-pemain profesional sepak bola Indonesia. Ini yang terakhir nih, kalau ada pesan nggak untuk anak-anak sepak bola generasi muda dan khususnya juga untuk supporter Persik, karena kan Ko Arthur juga sekarang main di Persik. Nah itu untuk pemain sepak bola muda, jangan pernah putus asa, tetap semangat, soalnya tidak ada yang mustahil di sepak bola Indonesia atau di sepak bola. Bisa aja mereka misalnya dari kampung mana dan suatu hari main di luar negeri. Yang penting kerja keras, doa banyak, dan jangan pernah puas gitu. Sip. Thank you ya Ko ya. Sama-sama. Makasih atas waktunya. Sama-sama.